buku novel karya Terelie. Ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Episode ke-22. Hei Mata, aku melangkah masuk ke kamar asrama. Hei Selena, Mata yang sedang membaca buku sambil bersandar di tempat tidur menjawab. Wajahnya tetap menatap tablet di tangannya. Asik sekali. Bagus novelnya. Seru, jawab Mata. Aku tahu semester ini Mata sedang suka-sukanya membaca novel. Jika dia punya waktu luang, tugas kuliah selesai dikerjakan, santai seperti malam ini, dia akan menghabiskan waktu dengan membaca novel sebelum beranjak tidur. Bagaimana dengan F? Mata bertanya sambil terus membaca. Buruk apanya? Kali ini Mata mengangkat kepalanya dari tablet menoleh. Aku sudah mengajarkan rumus kimia selama 1 jam. Jangankan mengerti, F malah membuatnya terbalik-balik. Susah sekali mengajarinya. Aku mengusap rambut keritingku. Mata tertawa kecil. Selepas makan malam tadi, aku pergi ke kamar F. Dia minta diajari bab baru mata kuliah, kimia dan keindahan di dalamnya. Itu hal lumrah di sekolah berasrama. Antar mahasiswa saling mengajarkan pelajaran, saling bantu atau minimal saling meminjam buku catatan. Aku beranjak mengganti pakaianku dengan seragam hitam-hitam. Kamu mau kemana, Selena? Mata kuliah malam dan misterinya. Ini masih jam 8, bukankah biasanya pelajaran itu dimulai tengah malam? Mata bertanya. Tidak lagi, Bibi Gil memajukan jamnya. Mata manggut-manggut, kembali menatap tablet di tangannya. Semangat, Selena. Salam buat Bibi Gil atau siapapun yang jadi dosen mata kuliah itu. Giliranku yang tertawa. Bahkan setelah semester 2 berjalan separuhnya, Mata tetap tidak percaya bahwa dosen mata kuliah itu adalah Bibi Gil. Pelajaran ini unik sekali, misterius dan berpindah-pindah lokasi. Sejak semester 2 dimulai, Bibi Gil memindahkan pelajaran ke ruangan, tidak lagi di hutan lebat. Aku tahu saat melihat kartu hologramku, pemberitahuan lokasi ruang barunya. Sejumlah 49 mahasiswa menyerah. Mereka mundur, tidak ada gunanya lagi menunggu mereka di hutan. Hanya kamu satu-satunya yang menemukan lokasi ruangan ini. Itu jawaban Bibi Gil. Sama seperti awal semester pertama, aku kembali menatap heran saat tiba di ruangan yang ditunjukkan oleh kartu hologram. Itu kantin kami. Bibi Gil telah berdiri menunggu di belakang meja tempat makanan biasanya diletakkan. Kita tidak akan belajar tentang memasak kan, Bibi Gil? Aku bertanya memastikan. Bibi Gil menatapku tajam. Atau Bibi Gil mau mengajakku makan malam? Tutup mulutmu, Selena, ikuti aku. Bibi Gil melangkah cepat menuju lorong di bagian belakang kantin. Saat kami tiba di ujungnya, dia mengetuk pintu. Pintu pun bergeser. Sebuah ruangan besar terlihat. Aku menelan ludah. Itu jelas bukan area dapur kantin. Tidak ada panci, kuali, dan alat masak lainnya, melainkan meja-meja panjang berisi peralatan canggih, lemari-lemari tinggi dengan gadget berteknologi tinggi, serta ruangan-ruangan untuk simulasi seorang pengintai. Malam itu pelajaran pertamanya adalah cara terbaik menemukan informasi di lautan informasi. Aku tidak lagi belajar tentang menghitung hewan di atas pohon atau ikan di dalam kolam. Bibi Gil mengajarkan materi baru yang sangat penting bagi seorang pengintai, yaitu menemukan informasi. Ribuan tahun lalu, seorang pengintai bergerak dalam lengang, mencari informasi, mengumpulkannya dalam senyap. Pada zaman itu, kita harus pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, mengamati, menunggu, menguping untuk mendapatkan informasi. Semua serba terbatas, informasi disimpan oleh orang-orang di dalam kepalanya. Kita harus mengikuti alurnya dengan seksama. Barulah informasi itu akhirnya ditemukan.
Itu pun tidak ada jaminan bisa didapatkan dengan mudah. Bahkan dalam beberapa kasus, pengintai harus melakukan trik tak terhindarkan demi mendapatkan sebuah informasi. Trik tak terhindarkan, aku bertanya. Ya, menyiksa orang lain misalnya. Kamu kira informasi itu gratis dan mudah, heh? Jawab Bibi Gil sambil mengangkat tangan, menyuruhku diam dulu. Jangan banyak tanya karena dia sedang menjelaskan. Hari ini dengan teknologi, informasi tidak lagi dikuasai oleh individu atau orang-orang. Informasi dikuasai oleh perusahaan besar, pemerintah, dan penguasa. Dalam beberapa kasus yang sangat ekstrim, klarifikasi super rahasia misalnya, informasi memang harus bersifat eksklusif, hanya 1-2 orang yang tahu. Tapi sejatinya informasi-informasi itu tetap tersebar di berbagai jaringan yang ada. Kita tetap bisa menemukannya, membuat polanya, lantas mengambil kesimpulan yang akurat. Perhatikan ke depan. Bibi Gil melambaikan tangan menunjuk sebuah layar hologram raksasa di ruangannya. Aku mendongak. Layar itu telah diaktifkan, menampilkan dengan cepat potongan video, potongan berita, percakapan, dan semua lalu lintas informasi di Klan Bulan. Itulah lautan informasi yang ada hari ini. Sebagian besar tidak berguna, hanya sampah, tapi sebagian kecilnya, dan itu benar-benar kecil, mungkin sangat penting. Jika kita tahu cara mencarinya, tidak ada rahasia seseorang yang tidak tersedia di lautan ini. Juga termasuk tentang kebenaran, kebohongan, fakta, hoax, dan sebagainya. Ada di sini. Kamu mau tahu rahasia paling kelam milik anggota Komite Klan Bulan? Ada di sini. Kamu mau tahu informasi pribadi seseorang? Juga ada di sini. Penduduk Klan Bulan dengan sukarela membaginya, baik disengaja maupun tidak. Kamu mau tahu rahasia paling penting orang-orang terkemuka? Mau menguji sesuatu itu dusta atau fakta? Semua ada di lautan informasi ini. Pertanyaannya, apakah kamu bisa menemukan atau tidak? Itulah tantangan terbesar seorang pengintai hari ini. Bukan lagi berpindah-pindah tempat mengumpulkan informasi. Aku menelan ludah menatap layar besar itu yang terus menampilkan kecamuk informasi yang melesat, melintas, disimpan, rekam jejak, dan sebagainya. Boleh aku bertanya, Bibi Gil? Setelah lengang sejenak aku bersuara, ya. Tapi bagaimana dengan informasi yang tidak pernah direkam dan melintas dalam dunia digital Klan Bulan? Misalnya, saat seseorang benar-benar tidak pernah membagikan informasi miliknya di dunia digital, saat dia sama sekali tidak menggunakan jaringan komunikasi Klan Bulan. Jika itu situasinya, pengintai akan menggunakan cara lama untuk menemukannya, mengambilnya dari individu yang menguasai informasi tersebut. Tapi setidaknya lautan informasi ini bisa menjadi petunjuk awal atau informasi awal untuk menentukan langkah berikutnya. Aku menghabiskan separuh semester mempelajari materi itu. Setiap minggu, aku mendatangi kantin ABTT, belajar teknik dasar menemukan informasi di lautan informasi. Bibi Gil selalu penuh kejutan. Meskipun dia terlihat kuno atau tipikal orang tua konservatif, kemampuannya dalam teknologi dan gadget mengagumkan, termasuk bagaimana mengeduk sebuah informasi hanya dari potongan video amatir pendek yang direkam tidak sengaja, tapi mungkin saja menjadi informasi yang sangat penting. Lewat setengah semester, Bibi Gil mengganti topik pelajaran. Malam ini adalah pertemuan pertamanya. Aku terus melesat melakukan teleportasi, tiba di kantin yang lengang menyisakan lampu redup. Selamat malam, Bibi Gil. Aku menyapa Bibi Gil yang berdiri takjim di tempat biasanya. Ikuti aku, Selena. Bibi Gil tidak melangkah menuju lorong belakang biasanya. Dia justru maju menuju barisan meja dan kursi yang setiap jadwal makan dipenuhi mahasiswa. Kita mau kemana? Jangan banyak tanya, ikuti aku. Bibi Gil berhenti melangkah persis di tengah hamparan meja dan kursi makan. Dia mengetuk keramik lantai dengan irama tertentu dan titik tertentu. Aku termangu mendadak, meja-meja dan kursi-kursi itu bergeser sendiri menjauh. Lantas lantai keramik terasa bergetar, membuka dan sebuah lubang
Dengan diameter 3 meter terlihat, entah berapa meter dalamnya, gelap. Ada tangga pualam menuju bawah sana. Bibi Gil menuruni anak tangga, aku mengikutinya. Lampu di dalam lubang menyala satu persatu saat kami melintas, dan kembali padam saat kami terus turun. Aku mendongak, lubang itu telah menutup, dan sepertinya meja-meja serta kursi-kursi di luar sana juga telah kembali rapi. Tidak kurang dari 20 meter anak tangga, kami tiba di dasarnya. Bibi Gil mengetuk dinding. Pintu baru terbuka. Wow, aku berseru pelan. Kantin ini ternyata punya banyak ruangan rahasia. Di depan kami terhampar ruangan yang lebih luas dibanding ruangan di lorong belakang kantin. Lantainya pualam putih, dindingnya putih, lampunya bersinar terang. Ada meja-meja dan beberapa lemari besar. Tidak hanya benda-benda berteknologi tinggi, di ruangan ini juga ada benda antik, langka, hingga benda-benda aneh yang tidak ku ketahui fungsinya. Kami setiap hari berkumpul di kantin atas, tidak tahu bahwa di bawahnya ada basement. Dan cukup mengetuk pintunya dengan irama dan titik tertentu, pintunya terbuka. Bagaimana jika Bo tidak sengaja melakukannya, membuka lubang menuju basement? Akan menjadi kehebohan di kantin. Perhatikan ke depan, Selena, Bibi Gil berseru, menghentikan gerakan kepalaku yang masih sibuk menoleh ke sana kemari. Malam ini kita belajar tentang kunci dan cara membukanya. Bibi Gil memulai pelajaran. Dia meraih sebuah gembok, melemparkannya padaku. Buka gembok itu, Selena. Aku menatap gembok yang terkunci. Aku mengangguk dan segera meraih jepit rambutku. Ini gampang sekali. Bahkan dulu saat berusia 6 tahun, aku terbiasa melakukannya. Aku sering dirundung anak-anak lain saat masih tinggal di perkebunan jagung yang gersang. Anak-anak nakal itu pernah mengunciku di kandang ternak. Aku menangis berjam-jam, tidak bisa keluar, hingga akhirnya aku berhasil membuka gemboknya. Sekarang, tanganku yang memegang jepit kawat bergerak cekatan. 3 detik kemudian, klik, gembok itu terbuka. Aku mengangkatnya, memperlihatkannya kepada Bibi Gil. Bibi Gil hanya melihat selintas, meraih gembok lain yang lebih rumit bentuknya, lalu melemparkannya padaku. Ada banyak gembok di meja di depan kami sekarang. Satu lagi, Selena, buka. Sekali lagi tanganku cekatan bekerja. 6 detik kemudian, klik, gembok kedua juga terbuka. Bibi Gil lagi-lagi hanya melihat selintas, kembali menatap meja dengan ratusan gembok. Kali ini dia lebih lama memilih, memutuskan mengambil gembok paling rumit, paling sulit, kemudian melemparkannya kepadaku. Itu gembok dengan teknologi tingkat tinggi, menggabungkan sistem kunci manual dengan kode digital. Tidak cukup menggunakan jepit kawat untuk membukanya. Aku memeriksa gembok itu dari berbagai sisi, berusaha memahami cara kerjanya. 5 menit kemudian aku menemukan kelemahannya. Aku menghela nafas perlahan. Ini tidak mudah, tapi aku tahu, baiklah, aku akan menaklukkan gembok ini. Tanganku segera bekerja. 15 menit, ruangan bawah tanah gedung kantin itu lengang. Hanya terdengar suara klik-klik pelan saat jepit rambutku berusaha mengutak-atik gembok. Sesekali aku mendekatkan kartu hologram, menjalankan aplikasi sederhana untuk mencari kombinasi kode digital gembok tersebut. Bibi Gil berdiri takjim menatapku. Setengah jam berlalu, aku mulai menyeka peluh di pelipis. Gembok ini rumit sekali. Setidaknya ada 4 lapis sistem keamanannya. Bila gagal satu membukanya, 3 yang lain kembali mengunci, dan aku harus mulai dari awal. Tapi aku tidak akan menyerah, kutingkatkan kecepatan tangan dan konsentrasiku. 1 jam berlalu, klik, gembok itu terbuka. Aku menyeringai lebar, mengangkat gembok itu. Sepertinya aku terlalu meremehkan kemampuanmu, Selena. Bibi Gil mengangguk. Ternyata kamu telah terlatih membuka gembok. Aku tersenyum puas. Saat usiaku 9 tahun, anak-anak di ladang jagung jahil mengunciku di sebuah kapsul terbang tua. Mereka tidak tahu kapsul terbang itu masih bisa beroperasi dan pintunya terkunci. Mereka kabur ke rumah masing-masing. Aku butuh waktu sepanjang hari untuk membuka pintu kapsul terbang itu dan baru tiba di rumah malam hari. Aku kena omel.
Baik, kita lewati saja teknik dasarnya. Aku tidak perlu mengajarimu lagi. Mari kita lompat ke materi level 4. Ikuti aku, Selena. Bibigil meninggalkan meja dengan ratusan gembok. Dia menuju dinding ruangan. Setelah Bibigil mengetuk dinding itu, lapisan putih mulus di dinding menghilang, dan sebagai gantinya muncul belasan pintu yang entah menuju kemana. Kita mulai dari pintu pertama. Bibigil menunjuk pintu yang terbuat dari logam keemasan. Pintu ini adalah tiruan sempurna berangkas Bank Sentral Klan Bulan. Di balik pintu ini, di tempat aslinya, tersimpan sistem keamanan uang digital Klan Bulan, juga benda-benda tak ternilai lainnya milik bank tersebut. Tugasmu sekarang, silakan buka pintunya. Aku menatap Bibigil. Ayo, kita tidak punya waktu semalaman. Segera mulai, Selena. Aku mengangguk, melangkah mendekati pintu. Aku menatap pintu keemasan itu, menghela napas, mencoba mencari tahu bagaimana pintu itu bekerja. Tanganku berusaha menyentuh pintu, hendak mengetuknya. Pelan. Cetar. Sengatan listrik keluar dari pintu begitu aku menyentuhnya. Aku berteriak. 1, karena kaget. 2, karena itu sangat menyakitkan. Ternyata itu listrik sungguhan, meskipun pintunya hanya tiruan. Tubuhku tersetrum listrik tegangan tinggi tanpa sempat menghindari, apalagi membuat tameng. Tanganku terlepas dari dinding. Tubuhku terjungkal, tapi itu belum selesai. Begitu bokongku menghantam lantai pualam, sebuah jaring perak melesat dari pintu dan langsung membungkus tubuhku menjerat kuat-kuat. Aku berteriak lagi. Buk, tubuhku menghantam meja dengan tumpukan gembok yang seketika berhamburan. Aduh, sekujur tubuhku terasa sakit. Peraturan pertama sekaligus poin penting pelajaran malam ini, Selena. Jangan menyentuh pintu dengan sistem keamanan tingkat tinggi sebelum kamu tahu resikonya. Bukannya bersimpati padaku, Bibigil justru berteriak galak. Aku tersengal berusaha melemparkan jaring itu jauh-jauh dan berdiri, menyeka anak rambut di dahi. Kakiku masih gemetar, sambil meringis menahan sakit, aku kembali melangkah mendekati Bibigil. Aku sudah bilang, pintu ini tiruan sempurna pintu di Bank Sentral. Bagaimana mungkin kamu hanya menganggapnya seperti gembok kecil sebelumnya, Bibigil menatapku tajam. Aku menghembuskan nafas pelan. Dasar nasib, bukannya ditanya apakah aku baik-baik saja atau tidak, aku malah kena omel. Mana aku tahu pintu ini ternyata memiliki mekanisme pertahanan yang bisa menyerang siapapun yang mencoba membukanya. Materi kuliah kunci dan cara membukanya ini tidak akan mudah. Dan itu baru pertemuan pertama. Kita lanjut episode ke-23 pada video selanjutnya.